Nah, sekarang kita udah masuk ya bagian di gelombang cahaya. Kita mulai dari soal nomor 1. Pada gelembung sabun dapat terlihat warna pelangi. Hal itu disebabkan oleh peristiwa. Nah, itu adalah peristiwa difraksi ya, pembiasan. Lanjut, nomor 2. Dengan menggunakan kisi difraksi, kita ingin mempelajari suatu spektrum cahaya matahari. Warna-warna berikut yang paling kuat dilenturkan. Nah, kalau yang paling kuat dilenturkan itu kalau panjang gelombangnya besar ya. Jadi dari Me, Ji, Ku, Hi, Bi, Ni, Yu. Nah, semakin ke sini, itu frekuensinya besar, tapi lambdanya kecil. Tapi kalau semakin dia ke sini, itu frekuensinya kecil, lambdanya besar. Lambdanya besar. Berarti yang paling kuat untuk dilenturkan itu adalah yang merah ya, yang paling kecil lambdanya. Yang paling besar lambdanya, sorry. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 3, dalam percobaan celah ganda Young, jarak pisah antara kedua celah, berarti jarak antara dua celah itu D ya. Berarti D2-nya dijadikan 2 kali D. Berarti kalau D1-nya adalah D. Jarak antara dua pita gelap yang berdekatan. Berarti gelap berdekatan itu ini berarti ya. Saya ini T, ini G1, ini G2. Berarti ini N or D-nya adalah 1 ya. Jarak antara gelap dua pita yang berdekatan, ordenya 1. Ini dulu. 2,9 jarak celah dan jarak pisah antara kedua celah dijadikan 2 kali semula dan jarak celah dari layar berarti layar L2-nya dijadikan setengah kali semula. Jarak antara gelap pita yang berdekatan adalah O, berarti P2-nya titik-titik berapa P gitu kan. Nah, berarti ini kita pakai perbandingan DP per L, ya kan, sama dengan N lambda. Ini sih? DP per L N lambda. Nah, jadi kita gunakan perbandingan ini. DP per L per DP per L sama dengan N lambda per N lambda. Yang ada kan D1, P1, L1, D2, P2, L2, N1, N2, lambda 1, lambda 2. Nah, kan yang diketahui jarak celah D. Layar L. Nah, yang ditanya P. Nah, berarti yang tidak diketahui kita coret aja. L enggak ya. Berarti yang nggak diketahui apa? P-nya mau kita cari D, ada N sama lambda berarti. Nah, berarti D1 P1 per L1 sama dengan D2 P2 per L2. D1 itu D, P1 itu P, L1 itu adalah L. Nah, D2 itu 2D, P2 itu P, L2 itu adalah setengah L. Coret, DP coret ya. Enggak lah, kok ini P-nya dicoret. Ini kan P1, ini P2. Berarti D-nya doang yang dicoret ya. Nah, jadinya kita kali silang. 1 per 2 P1 sama dengan 2 P2. Berarti kalau ditanya P2 berarti 1/2 dikali 2 P1 sama dengan P2. Berarti 1/4 P1 sama dengan P2. Berarti P2 itu adalah 1/4 dari P1. Nomor 4, dalam percobaan celah ganda, jarak kedua celah D sama dengan 0,25 mm. Jadikan ke meter itu adalah 25 kali 10 pangkat min 5 meter. Jarak celah ke layar L sama dengan 0,5 meter, itu sama dengan 5 kali 10 min 1 meter. Kemudian panjang gelombang lambda. Lambda itu 540 nano. Nano itu min 9 ya. Nanometer adalah 540 kali 10 min 9 meter. Atau sama dengan 54 kali 10 min 8 meter.
Jarak garis gelap ketiga terhadap terang ketiga. Berarti G3 ke T3. Nah, ini cara mencari ordenya, yaitu kita kurangkan, atau kalau kita buat ya di sini, misalnya ini T0 nih, T1, T2, T3. Ini kan G1, ini G2, ini G3. Berarti terang 3 ke G3. Jarak garis gelap ketiga terhadap terang ketiga. Berarti itu ke sini kan. Nah, ini ordenya adalah setengah ya. Nah, berarti artinya caranya gini. Kalau dia terang, terang ke gelap, itu kita kurangkan aja. Berarti 3 kurang 3, 0. Dikurang lagi setengah gitu. Jadi ada faktor, kalau dari terang ke gelap itu ada faktor pengurang setengahnya gitu ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan ke rumus. Itu rumus yang kita pakai adalah apa? Yang ditanya apa nih? Jarak garis gelap ketiga. Oh ya, ditanya P ya. Berarti rumusnya dP per L sama dengan N lambda. Nah, D-nya 25 kali 10 min 5. L-nya 5 kali 10 min 1. N-nya setengah. Lambdanya 54 kali 10 min 8. Ya kan? Udah, tinggal dicoret aja lagi. Dan bisa dicoret ya, berarti ini coret nih. Ini bagi 51, bagi 5, 5. Ini bagi 21, ini bagi 2, 54 bagi 2. Itu adalah 27. Nah, ini coret habis, ini min 4. Berarti 5 kali 10 min 4 sama dengan 27 kali 10 min 8. Nah, P-nya di mana? Oh ya, di sini P ya. Ini P. P. Nah, berarti P sama dengan 27 kali 10 min 8 dibagi dengan 5 kali 10 min 4. Nah, 27 bagi 5 itu adalah 5,4. 5,4 kali 10 ini coret, ini min 4. Min 4. Berarti ini kan meter nih, kalau dijadikan ke milimeter, berarti 5,4 kali 10 min 4 kali 10 pangkat 3. Berarti 5,4 kali 10 pangkat min 1 milimeter. Atau sama dengan 0,54 milimeter. Jawabannya adalah yang B. Nomor 5, pada percobaan interferensi celah ganda digunakan cahaya dengan panjang gelombang adalah 500 nanometer. 500 kali 10 min 9 meter. Atau 5 kali 10 min 7 meter. Dan jarak antar celah D sama dengan 0,01 mm. Nah, ini sama dengan 1 kali 10 min 5 meter. Sudut elevasinya adalah jika orde terang ke 10. Nah, itu otomatis N-nya langsung 10 aja ya. Nah, berarti kita gunakan rumus D sin theta sama dengan N lambda. D kita 1 kali 10 min 5, sin kita yang mau dicari, N-nya 10, lambdanya 5 kali 10 min 2. Nah, jadi sin theta sama dengan 50 kali 10 min 2, ya kan? Kok min 2, min 7? Min 7 ya, min 7. Min 7 per 1 kali 10 min 5. Nah, ini coret, ya kan? D, panjang gelombang, ya. Ini coret min berapa ya? Min 2 ya? Ya, berarti artinya kan 50 kali 10 min 2 itu kan sama dengan 0,5. 0,5 itu kan sama dengan 1/2. Nah, sin berapa yang 1/2? Yaitu sin 30. E. Nomor 6. Cahaya dengan panjang gelombang berarti diketahui lambda 7.500 Armstrong.
atau sama dengan 75 Armstrong. Itu kan 1 Armstrong sama dengan 10 min 10 meter ya. Berarti ini jadinya 75 kali 10 pangkat min 8 meter. Pada celah gandayong, lebar celah itu D, 0,2 mm, atau sama dengan 2 kali 10 min 4 meter. Jarak celah ke layar L, 1 meter. Jarak dari terang pusat ke terang paling pinggir. Terang paling pinggir berarti itu terang pusat ke T1. Itu ordenya sama dengan 1 ya. Nah, sehingga itu P-nya adalah 7,5 cm. Jadikan ke meter 75 kali 10 min 3 meter. Kan? Banyaknya garis terang pada layar. Banyaknya garis terang pada layar. Oh, paling pinggirnya nggak tahu pinggir keberapa gitu ya. Entah pinggir keberapa gitu. Berarti N yang ditanya ya. Nah, ya kita pakai persamaan ya seperti biasa. dP per L sama dengan N lambda. D-nya 2 kali 10 min 4, P-nya 75 kali 10 min 3, L-nya adalah 1, N-nya yang ditanya, lambdanya 75 kali 10 min 8. 75 coret, berarti 2 kali 10 min 7 sama dengan 10 min 8N. Coret, habis ini min 1. 2 per 10 min 1 sama dengan N. Berarti artinya ini 2 kali 10 pangkat 1 sama dengan N, yaitu 20N. Nah, dapat D ya. Kita lanjut nomor 7 ya. Suatu berkas sinar sejajar mengenai tegak lurus. Suatu celah dengan lebar, berarti D sama dengan 0,5 mm. Atau sama dengan 5 kali 10 min 4 meter. Nah, ini celah tunggal ya. Celah tunggal, di mana kalau garis terang pusat TP ke G1, itu N-nya nggak dikurang setengah lagi, berarti N-nya adalah 1. 1 dikurang TP itu kan T0 ya. 1 dikurang 0 berarti 1. Di mana dengan garis gelap pertama pada layar berjarak, berarti itu P-nya 0,56 mm. Kita rubah ke meter, 56 kali 10 min 5 meter. Ya kan? Kemudian, jarak celah ke layar R 1 meter, panjang gelombang, berarti lambda. Berarti kita gunakan rumus dP per L sama dengan N lambda. D-nya itu adalah 5 kali 10 min 4, P-nya adalah 56 kali 10 min 5, L-nya adalah 1, N-nya juga 1, lambda yang mau dicari. Berarti tinggal dikalikan aja ya. 56 kali 5, itu adalah 280 kali 10 min 9 sama dengan lambda. Ini kan satunya meter. Atau sama dengan 2,8. Ini min 9, sorry. Min 9 ya. Berarti 2,8 kali 10 min 7 meter. Jawabannya B. Nomor 8, cahaya dengan panjang gelombang lambda sama dengan 500 nanometer atau sama dengan 5 kali 10 min 7 meter. Datang pada celah gandayong yang berjarak. Celah berarti 0,1 mm atau 1 kali 10 min 4 meter. Pola yang terjadi ditangkap pada layar yang berjarak L sama dengan 1 meter dari celah ganda. Jarak antara dua buah garis terang berdekatan. Misalnya T0 ke T1. Berarti itu ordenya sama dengan 1. Jarak antara dua celah terang yang berdekatan berarti P ya. Nah, berarti dP per L sama dengan N lambda. D-nya 1 kali 10 min 4. P-nya yang mau dicari, L-nya 1. N-nya 1. Lambdanya 5 kali 10 min 7. Berarti 10 min 4P sama dengan 5 kali 10 min 7. Ini coret habis, ini sisa min 3. Berarti P sama dengan 5 kali 10 min 3 meter. Kalau dijadikan ke senti, 5 kali 10 min 3 dikali 10 pangkat 2. Yaitu 5 kali 10 min 1 meter. Enggak, senti maksudnya ya. Atau sama dengan 0,5 senti.
yaitu C. 9. Celah tunggal selebar celah D ya, 0,5 mm atau sama dengan 5 kali 10 min 4 meter. Disinari berkas cahaya sejajar dengan panjang gelombang sama dengan 500 nanometer atau sama dengan 5 kali 10 min 7 meter. Nah, kemudian pola difraksi yang terjadi ditangkap layar berarti L-nya 120 cm atau sama dengan 1,2 meter. Jarak antara garis gelap ketiga dan garis terang pusat celah tunggal ya, berarti garis G3 ke TP. Itu N-nya adalah sama dengan 3. Nah, TP itu kan T0 aja kita buat ya. Jadi kalau misalnya celah tunggal, itu pengurangan dari gelapnya itu bilangan bulat ya. Nah, jadi 3 dikurang 0 aja langsung 3 gitu, kita masukin OD-nya. Nah, yang ditanya itu P kan? Berarti dP per L sama dengan N lambda. D-nya 5 kali 10 min 4, P per L-nya 1,2 sama dengan N-nya 3, lambdanya adalah 5 kali 10 min 7. 5 coret, ini habis, ini sisa min 3. Dah, berarti lanjut di sini ya. P sama dengan 3 kali 10 min 3 kali 1,2. Berarti berapa itu? 3,6 kali 10 pangkat min 3. Satunya meter. Kalau dijadikan ke mili, 3,6 kali 10 min 3 kali 10 pangkat 3. Berarti 3,6 milimeter. Jawabannya B ya. 10. Gambar berikut merupakan sketsa lintasan sinar pada peristiwa interferensi. D sama dengan 0,2 mm. Ini D ya. Berarti 2 kali 10 min 4 meter. Kemudian L-nya ada 2 meter. Panjang gelombangnya 6000 Armstrong atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7. 1 Armstrong itu sama dengan 10 min 10 meter. Nah, ini meter ya. Yang ditanya jarak antara titik A dan B. Dia orde keempat, berarti N-nya sama dengan 4 ya. Jaraknya berarti P. Nah, dP per L sama dengan N lambda. D-nya 2 kali 10 min 4 kali P. L-nya 2. N-nya 4, lambdanya 6 kali 10 min 7. Ini coret. Ini coret habis. Ini coret min 3. Berarti P sama dengan 4 kali 6, 24 kali 10 min 3 meter. Atau sama dengan 0,24 meter. Kalau dijadikan ke milimeter, berarti dikali 3 ya. 4 kali 6, 24 kan? Ini duanya coret. Dia orde keempat. Lambdanya 6. Enggak. 24. Nah, kayak gini aja lah kita buat dalam pangkat ya. Berarti 24 kali 10 min 3, kalau ke milimeter kan 10 pangkat 3. Berarti sama dengan 24 milimeter. Kan? Ya, berarti jawabannya F, 24 milimeter.